Halo para debugers yang sedang galau, kabut, dan mager. Balik lagi di channel kesayangan Anda, tentunya di channel Bogasel, sebuah channel yang akan menghibur dan menemani kegabutan para debugers semua. Oke, pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berbeda dari genre film yang ada pada video sebelumnya. Film ini berjudul Alpha. Film yang akan mengisahkan perjuangan seorang pemuda yang harus bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim di musim dingin. Film ini sendiri bergenre survival yang dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, karena penulis naskah video ini sedang galau, jadi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Gas lur! Kisah bermula di daratan Eropa pada 20.000 tahun yang lalu, di mana terlihat sekelompok pria yang sedang berburu dan sedang mengintai kawanan bison. Perburuan ini sendiri dipimpin oleh seorang kepala suku, kita sebut saja Ayah. Turut serta juga anaknya yang mengikuti perburuan untuk pertama kalinya, kita panggil saja Keda. Setelah mengamati situasi, mereka akhirnya mulai mengejar para bison dan menggiring kawanan itu untuk jatuh ke dalam jurang. Namun, salah satu dari bison itu berbalik arah dan mulai mengejar para pemburu. Sial bagi Keda, bison itu mengejarnya. Keda yang masih minim pengalaman akhirnya harus terluka oleh tandukan sang bison. Melihat sang anak dalam bahaya, si ayah berusaha menolong dan menombak bison itu. Tapi bison itu terus berlari dan menyeret Keda sampai masuk ke dalam jurang. Kemudian cerita kembali 1 minggu sebelumnya, di mana si ayah yang merupakan kepala suku sedang menyeleksi para pemuda di sukunya untuk mengetahui layak atau tidak ketika ia ajak berburu. Dari sekian pemuda, terpilihlah 2 orang yang layak, termasuk si Keda yang tak lain adalah putranya. Untuk menyiapkan mental dan fisik, mereka yang terpilih langsung dipukuli. Dan juga sebagai simbol bahwa di perburuan nanti jauh lebih sulit dan menyakitkan. Sang ayah nampaknya sangat bangga kepada Keda karena berhasil lolos dan bisa ikut perburuan. Dia juga memberikan kalung kepada Keda sebagai tanda bahwa Keda kelak akan menjadi penerusnya. Di malam hari, tetua suku mengadakan ritual dan memberikan mereka yang terpilih doa atau mantra agar di perjalanan mereka selamat dan bisa pulang dengan membawa hasil buruan. Sementara itu, sang ibu masih meragukan kalau Keda belum siap mengikuti berburu. Tapi sang ayah berjanji akan melindunginya dan juga perburuan ini sebagai bukti kalau Keda adalah calon penerusnya. Hari keberangkatan perburuan pun tiba. Mereka berpamitan kepada anggota keluarga masing-masing, termasuk Keda yang berpamitan dengan ibunya. Mereka semua akhirnya berangkat. Berhari-hari mereka berjalan mencari buruannya. Hingga akhirnya mereka menjumpai kelompok suku lain yang sedang berburu juga. Ketika saling berhadapan, ternyata ketua suku itu adalah kawan ayahnya Keda. Sehingga mereka memutuskan untuk berburu bersama.
Mereka terus berjalan menyusuri padang savana dan menemukan tanda dari batu yang sebelumnya dibuat oleh leluhur mereka, yang disusun sedemikian rupa sebagai petunjuk atau tanda jalur perburuan mereka. Suatu ketika dalam perjalanan, mereka mendapati babi hutan dan segera menombaknya. Ketika babi itu akan disembelih oleh salah satu anggota sukunya, sang kepala suku atau ayah meminta Keda yang menyembelih babi itu. Namun, Keda yang belum mempunyai nyali untuk membunuh hewan, ia tak mau melakukannya, sehingga dengan terpaksa ayahnya lah yang membunuh babi itu. Mereka kemudian beristirahat sambil memakan babi itu untuk memberikan energi ketika perjalanan dilanjutkan. Namun, ketika mereka tengah beristirahat, ayah merasakan kelompok mereka sedang diawasi oleh sesuatu, sehingga kelompok itu pun bersiaga. Mengira kondisi sudah aman, mereka pun melanjutkan untuk beristirahat. Namun tiba-tiba salah satu dari anggota itu diterkam oleh seekor singa dan dibawa ke dalam kegelapan malam. Ketika pagi tiba, mereka pun memberikan penghormatan terakhir kepada anggota sukunya yang telah gugur. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hari terus berganti. Mereka masih terus berjalan menyusuri luasnya padang savana, perbukitan, dan hutan. Sampai akhirnya kelompok suku itu pun berhenti dan beristirahat di sebuah goa. Di dalam goa tersebut, ayah memberi tanda pada lengan Keda sebagai petunjuk jalan pulang ke desanya ketika perburuan telah selesai. Keesokan hari, ketika melanjutkan perjalanan, mereka menemukan jejak dan kotoran bison yang masih baru. Hal itu menunjukkan bahwa kawanan bison tidak jauh dari lokasi mereka sekarang. Mereka lantas menyiapkan diri untuk segera memburu kawanan bison itu. Seperti di awal adegan film, mereka kemudian mulai melemparkan tombaknya untuk menggiring para bison agar terjatuh ke jurang. Dan adegan film ini sampai pada momen ketika salah satu bison itu melemparkan Keda ke dalam jurang. Sang ayah yang melihat Keda terlempar ke dalam jurang langsung berlari menuju bibir jurang. Ia kemudian memaksa akan menolong Keda. Namun hal itu dapat dicegah oleh salah satu anggota sukunya yang mengira kalau Keda sudah tewas. Para anggota suku itu pun kemudian turun ke dasar jurang dan mengambil hasil buruannya. Singkat cerita, ketika malam tiba, sang ayah belum beranjak dari tempatnya. Ia meyakini kalau Keda belum tewas. Namun anggota suku kembali menasihati si ayah agar ia merelakan kepergian Keda. Ketika pagi tiba, dengan berat hati, sang ayah pun merelakan kepergian anaknya. Tak lupa, ia juga memberikan penghormatan terakhir kepada Keda dan pergi meninggalkannya. Hari pun berganti. Tampak seekor burung bangkai mencoba menyantap tubuh Keda. Keda yang semula dianggap mati, ternyata ia masih hidup. Hal pertama yang ia lakukan adalah berusaha memanggil ayahnya. Dengan kaki yang patah dan badan penuh luka, ia mencoba menuju dasar jurang. Keda berusaha menuruni jurang itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun, karena kondisi jurang yang tak memungkinkan untuk dituruni dan fisiknya yang sudah tak berdaya, ia pun hanya bergantung di tengah-tengah jurang. Sampai hujan tiba,
Keda masih bertahan di tengah jurang. Karena hujan yang sangat deras, dasar jurang itu pun berubah menjadi aliran sungai yang cukup dalam. Keda yang sudah tak sanggup menahan berat tubuhnya, memilih melompat ke dalam aliran sungai itu. Singkat cerita, Keda pun tersadar di suatu tempat. Ia berusaha memulihkan tubuhnya dengan minum air genangan dan mencoba mengobati luka di kakinya yang patah. Yang ada di pikiran Keda saat itu hanyalah bagaimana cara ia harus kembali ke desanya. Walaupun dengan terseok-seok, ia mencoba berjalan. Hingga pada suatu waktu, dirinya bisa sampai pada tempat di mana ia terlempar oleh bison di atas jurang. Di sana, ia pun melihat tanda penghormatan bagi dirinya sendiri yang telah dianggap gugur dan meninggal. Keda yang seorang diri juga mulai mencoba menyesuaikan diri dengan alam. Dia memakan apa saja untuk bertahan hidup. Ketika sedang beristirahat, dirinya kemudian dikejar oleh sekawanan serigala. Ia berlari dan berusaha memanjat sebuah pohon. Namun, salah satu dari serigala itu menggigit kakinya. Beruntung, Keda dapat melukai serigala itu dan bisa melepaskan gigitannya. Hingga malam tiba, kawanan serigala itu masih menunggu Keda di bawah pohon. Namun, ketika pagi tiba, serigala itu sudah pergi dan hanya meninggalkan salah satu kawanannya yang terluka oleh tusukan Keda. Keda kemudian berniat untuk membunuh serigala itu. Namun, lagi-lagi ia enggan untuk melakukannya. Karena kasihan melihat serigala itu tak berdaya, Keda pun mengikat mulut serigala itu dan membawanya untuk diobati. Untuk berlindung dari sekumpulan hena yang mengintai mereka, Keda akhirnya membawa serigala itu ke dalam goa. Ketika pagi tiba, Keda mulai mencari tanaman obat untuk mengobati luka di kakinya. Keda kemudian memberikan minum kepada serigala itu dan mencoba mendekatinya. Sesaat ia juga berusaha mengobati luka yang ada pada serigala itu. Sembari menunggu luka di kakinya sembuh, Keda mulai berburu untuk bertahan hidup. Tak lupa ia juga memberi jatah kepada serigala itu. Singkat cerita, luka di kakinya mulai sembuh. Keda kemudian bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju desanya, karena musim dingin juga akan segera datang. Melihat kondisi serigala yang sudah mulai membaik, Keda kemudian mengusirnya. Namun tampaknya serigala itu tak mau meninggalkan Keda. Sehingga Keda lebih memilih untuk pergi meninggalkannya. Ketika Keda melanjutkan perjalanannya, justru serigala itu tetap mengikutinya. Nampaknya Keda juga masih tak mau untuk ditemani serigala itu. Hingga pada suatu waktu, Keda akhirnya mengajak serigala itu untuk ikut bersamanya. Semakin hari, Keda dan serigala itu juga semakin dekat. Termasuk ketika berburu, mereka saling membantu. Sang serigala juga terus menemani Keda menuju desanya. Karena kedekatan yang sudah terjalin, Keda kemudian memberi nama serigala itu Alfa. Musim dingin pun tiba, mereka terus berjalan melewati dinginnya salju. Tak lupa Keda dan Alfa juga terus berburu sebagai bekal perjalanan mereka. Hingga suatu malam ketika sedang beristirahat, Keda dan Alfa didatangi oleh sekelompok serigala yang akan menyerang Keda. Tapi beruntung,
Ternyata kelompok serigala itu adalah kawanan dari Alpha. Keda kemudian menyuruh Alpha untuk mengikuti kawanannya. Dan Alpha pun pergi meninggalkan Keda seorang diri. Keda kembali melanjutkan perjalanannya sendirian di tengah musim dingin yang sangat ekstrim. Ketika berjalan di atas danau yang membeku, Keda melihat Alpha tengah diintimidasi oleh kawanannya. Ia kemudian berlari menuju Alpha, namun karena getaran di kakinya, lapisan es danau itu pun pecah dan membuatnya jatuh ke bawah lapisan es tersebut. Alpha yang melihat sahabatnya tengah tenggelam juga mencoba menolong. Berkat usaha mereka berdua, akhirnya Keda bisa keluar dari danau es itu. Karena jatuh ke dalam air yang sangat dingin dan cuaca yang bersalju, Keda mengalami hipotermia. Ia kemudian membuat api dan menghangatkan badannya di pelukan Alpha. Di hari berikutnya, Keda dan Alpha kembali melanjutkan perjalanan di tengah kondisi cuaca yang semakin memburuk. Kondisi diperparah ketika ada badai salju di depan mereka. Sementara di belakang mereka terdapat sekawanan hyena yang mencoba menangkap mereka berdua. Tanpa pilihan lain, mereka berdua pun memilih menerobos ganasnya badai salju itu. Sampai akhirnya Keda dan Alpha dapat mengelabui kawanan hyena itu dengan memasuki sebuah goa. Ternyata di dalam goa tersebut Keda dan Alpha masih mendapati bahaya, di mana di situ terdapat sebuah singa yang langsung menerkam Alpha. Dengan busur panah yang dibawanya, Keda berhasil memanah singa itu hingga mati. Namun sayangnya Alpha harus menerima banyak luka dari serangan singa tersebut. Keda dan Alpha kembali melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya Keda dapat menemukan tanda dari leluhur yang sebelumnya ia lalui. Cuaca yang sangat ekstrim dan terus memburuk akhirnya membuat Alpha tak mampu lagi meneruskan perjalanannya. Keda yang juga sempat menyerah akhirnya memilih untuk beristirahat. Ketika bangun dari tidurnya, Keda kemudian menggendong Alpha untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya Keda dapat tersenyum karena dapat kembali lagi melihat desanya. Dengan tertatih-tatih, Keda berhasil kembali ke desanya sambil menggendong Alpha. Ia kemudian disambut oleh ayahnya. Alpha dan Keda kemudian dibawa ke dalam rumah tetua suku. Ternyata hal tak terduga terjadi. Ternyata Alpha tengah mengandung dan berhasil melahirkan anak-anaknya. Kemudian Alpha dan anak-anaknya pun disambut dan dijadikan anggota keluarga oleh tetua suku. Kini Keda pun sudah menjadi kepala suku. Tampak dirinya ditemani Alpha dan kelima bocil serigala yang siap membawa perubahan kepada sukunya. Peradaban baru pun dimulai. Keda yang sekarang memimpin perburuan kini ditemani oleh sekelompok serigala dalam perburuannya. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah berjuang dan berusaha tanpa perlu orang lain melihat perjuanganmu. Hingga kelak perjuanganmu akan membuahkan hasil dan bisa membuktikan kepada orang-orang tersebut